Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fitriadensi dengan nomor induk mahasiswa 1811009. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah pidana Islam itu melanggar HAM dan apa tujuan dari kanun jinayah tersebut. Pemberlakuan kanun jinayah di Aceh secara resmi muncul sejak disahkannya Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Hal ini berdasarkan amanah pasal 125 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hukum jinayat atau hukum pidana merupakan bagian dari syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ukubat. Ukubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Setelah kanun ini disahkan, muncul berbagai spekulasi pertentangan di kalangan masyarakat, terutama di pihak LSM, seperti halnya organisasi masyarakat sipil menyiapkan upaya hukum berupa gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR dari Supriyadi Widodo Ediono menyatakan ada beberapa hal yang menjadi pertentangan antara kanun jinayat dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan internasional yang sudah positif berlaku di Indonesia. Adapun alasan-alasannya yaitu: pertama, seharusnya kehadiran Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP, namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Akan tetapi, kanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP. Kedua, mengenai pemidanaan yang bersifat merendahkan martabat manusia, termasuk penggunaan corporal punishment atau pidana cambuk yang dilakukan di depan umum. Selain itu, jenis pidana cambuk berbenturan dengan pengaturan dalam KUHP karena hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia. KUHP sendiri telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dikenakan terhadap tindak pidana. Kemudian, pidana denda yang masuk dalam ukubat takzir juga terlalu besar dikarenakan dihitung berdasarkan gram emas, sehingga menjadi beban ekonomi para pelaku pelanggar kanun yang sebagian besar berada dalam kategori ekonomi lemah atau miskin. Ketiga, berpotensi melanggar fair trial atau peradilan yang bebas dan tidak memihak bagi tersangka dan terdakwa karena dalam praktiknya implementasi kanun bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar sesuai dengan standar hukum acara pidana. Para penggugat juga keberatan terhadap Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, di mana di dalamnya ada pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk. Para penggugat dalam gugatannya juga mengklaim bahwa kanun jinayat bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika diperhatikan, muatan ukubat takzir di dalam kanun jinayat tersebut selaras dengan apa yang didefinisikan takzir oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu hukuman-hukuman yang secara syara tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Model hukuman cambuk yang menjadi perdebatan di kalangan LSM atau lembaga swadaya masyarakat, diantaranya bentuk hukuman cambuk dan denda dalam bentuk gram emas. Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM. Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99
tentang HAM dijelaskan yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bentuk penghukuman cambuk dianggap melanggar HAM oleh pihak LSM dikarenakan tidak sesuai dengan rumusan peraturan penghukuman pada tingkatan hukum nasional. Hukuman cambuk dinilai oleh Lembaga Studi dan Advokasi HAM atau disingkat LSAM sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi penegakan HAM di negeri ini. Mereka menentang keras penerapan hukuman cambuk tersebut. LSAM menilai penerapan hukuman cambuk merupakan langkah mundur dari penegakan HAM di Indonesia. LSAM memandang hukuman cambuk merupakan hukuman yang masuk kategori tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia yang selama ini dilarang dan diatur berbagai legislasi nasional maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah bentuk hukuman lainnya tidak bersifat menyiksa? Kanon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat memuat hukum ukubat hudud yang berbentuk hukuman cambuk. Hukuman cambuk juga diberikan atas hukuman ukubat takzir utama, sedangkan ukubat takzir tambahan seperti pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam kanun jinayah, hukuman ukubat hudud yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada jarima zina, jarima kazaf, dan jarima khamar. Sedangkan hukuman takzir berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarima maisir, halwat, ikhtilat, musahaqoh, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Pelaksanaan hukuman cambuk selama ini tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka atau cacat fisik terhadap si terhukum, melainkan sebagai bentuk pembelajaran dan efek malu terhadap si pelaku tindak pidana. Suatu tindakan bisa dianggap melanggar HAM apabila hukuman itu dilaksanakan terhadap orang yang tidak bersalah. Posisi hukuman cambuk yang selama ini dieksekusi di Aceh pada dasarnya tidak membuat pelanggar jarima merasa jerah akibat efek cambukan, dikarenakan hukumannya tergolong tidak berat. Hanya saja pada posisi sosial masyarakat, pelanggar jarima dirugikan karena dihukum di hadapan khalayak ramai dan itu berpengaruh pada psikologi si terhukum tersebut. Hal inilah yang dikritik dan dipersoalkan oleh lembaga-lembaga LSM yang dianggap melanggar HAM. Sehingga lembaga-lembaga LSM menganggap hukuman penjara lebih manusiawi dibandingkan hukuman cambuk, di mana hukuman penjara juga diterapkan hukumannya dalam KUHP dan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Sekian dari video ini, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.